Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pencinta tanaman hias adenium, alangkah indahnya bila adenium kita bercabang banyak dan berbunga lebat. Banyak langkah yang kita jalani dan untuk membuat agar adenium kita rajin berbunga dan lebat serta rimbun. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan. Langkah atau tahapan yang kita lakukan rajin dalam perawatan, yaitu kita jaga tanaman hias adenium ini. Jangan, ini perlu diperhatikan kawan-kawan ataupun teman-teman, jangan taruh atau ditempatkan tanaman hias adenium itu di daerah lembab. Lakukan perawatan berkala, dan kali ini kita akan melakukan perawatan berkala. Kadang ada kalanya adenium itu tidak rimbun, dan sehingga dengan tidak rimbun sehingga bunganya juga tidak lebat. Bagaimana kita melebatkan tanaman hias adenium itu agar berbunganya lebat? Nah teman-teman, jadi dalam perawatan tanaman hias adenium perlu kita lakukan itu perawatan, yaitu melakukan pruning atau pemangkasan secara berkala. Di sini saya lakukan pemangkasan itu 6 bulan sekali. Jadi agar adenium itu bercabang banyak sehingga terjadi adenium itu rimbun dan berbunga lebat. Baiklah teman-teman, pada kesempatan ini kita akan melakukan pruning atau pemangkasan agar nantinya tanaman hias adenium itu akan bercabang banyak dan berbunga lebat. Dalam perawatan tanaman hias adenium banyak langkah yang kita jalani. Yang pertama yaitu penyiraman secara rutin. Di sini saya lakukan penyiraman 1 hari sekali pada sore hari, dan saya siram di pangkal batang tanaman hias adenium. Dan yang kedua, lakukan pemupukan secara berkala. Di sini saya lakukan pemupukan 1 minggu sekali dengan menggunakan pupuk NPK 1616. Jadi teman-teman, kita lakukan pemupukan minimal 1 minggu sekali dengan cara kita cucurkan di media tanam. Dan berikutnya teman-teman, dikala tanaman hias adenium kita itu tidak indah lagi dan bunganya juga tidak banyak, maka kita lakukan pruning seperti yang saya lakukan hari ini. Jadi dengan melakukan pruning, maka akan tumbuh tunas-tunas atau cabang-cabang yang baru yang sangat padat. Jadi bentuklah tanaman hias adenium sesuai dengan kesukaan teman-teman dan percantiklah. Pilihlah ranting-ranting yang tidak perlu atau berselang, maka teman-teman buang saja. Jadi pilihlah cabang-cabang yang unggul, yang memang itu yang terbaik buat kita. Jadi manfaat kita lakukan pruning atau pemangkasan pada tanaman hias adenium, yaitu yang pertama, bonggolnya akan terjadi pembentukan untuk yang lebih besar, bercabang banyak dan rimbun, sehingga dengan rimbun ataupun banyak cabang maka sudah jelas tanaman hias adenium kita akan berbunga lebat. Lakukan pemangkasan tanaman hias adenium yang di sini saya lakukan yaitu 6 bulan sekali, dan kita sesuaikan dengan perkembangan tanaman hias adenium. Kadangkala di saat 3 bulan setelah kita pangkas, kadang tidak cocok dengan pandangan kita, maka pangkaslah
dan bentuk saja sesuai dengan keinginan kita, sehingga tanaman hias adenium itu akan bercabang banyak dan rimbun. Ini teman-teman yang telah kita lakukan pemangkasan secara berkala. Di sini saya lakukan masal. Di sini juga dapat dilihat sudah ada banyak cabang. Jadi saya selalu melakukan pemangkasan atau pruning pada tanaman hias adenium itu 6 bulan sekali. Dan kita lihat-lihat sambilan kita jalan-jalan, dan saya tunjukkan inilah hasil dari pruning yang saya lakukan secara massal. Jadi karena kita budidayanya banyak, maka kita lakukan secara massal. Ini cabang-cabangnya yang sudah agak ada yang besar dan ada yang kecil. Jadi kita lakukan pruning sehingga nanti akan timbul dengan ranting atau cabang-cabang yang baru yang sangat banyak. Jadi setelah kita lakukan pruning, maka lakukan pemupukan secara berkala. Teman-teman bisa juga lakukan pemupukan dengan mencampurkan ke media tanam langsung, atau teman-teman juga bisa cairkan NPK 1616 dan dicucurkan di media tanaman hias adenium yang kita budidayakan. Dan dalam perawatan tanaman hias adenium juga sangat kita perlu lakukan, yaitu pergantian media tanam. Nanti juga kita akan menggantikan media tanam secara berkala. Carilah media tanam yang gembur, jadi tidak padat. Karena dengan padat maka sudah sangat jelas bonggol adenium juga nanti lama pertumbuhannya. Untuk membesarkan bonggol, teman-teman, maka pilihlah media tanam yang gembur. Di sini saya sarankan, karena saya di sini dalam menanam tanaman hias adenium hanya menggunakan media tanam pasir malang, atau juga bisa diambil kalau memang nggak ada pasir malang, teman-teman bisa mengambilnya itulah tanah sungai dengan campuran sekam murni dan arang sekam. Itu sangat bagus yang telah kita coba, teman-teman. Jadi untuk campuran yang saya lakukan di sini untuk media tanamnya, yaitu sekam murni 25%, arang sekam di sini saya taruh 50%, dan pasir malang atau tanah sungai yaitu 25%. Itulah media tanam yang saya buat di sini untuk tanaman hias adenium yang saya budidayakan. Untuk media tanaman hias adenium yang jenis lain, saya sedang mengkaji, dan nanti kalau memang saya uji coba dulu, kalau memang tanaman hiasnya subur dan bagus, dan akan saya publikasikan buat rekan-rekan semua. Jadi untuk kali ini kita telah melakukan pruning atau pemangkasan berkala pada tanaman hias adenium yang saya budidayakan, sehingga nanti akan muncul cabang-cabang yang baru sehingga rimbun dan berbunga lebat. Demikian untuk sementara pertemuan kita kali ini. Sampai ketemu di lain kesempatan. Saya ucapkan terima kasih banyak, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.